bicara, bincang-bincang Rangers. Senang sekali, ini kita ada di sesi bicara ke-6 alias bincang-bincang Rangers. Jadi, kalau buat teman-teman yang baru pertama kali ngelihat ke Instagramnya codex.telkom, jadi kami ada sesi namanya adalah bicara, bincang-bincang Rangers, di mana kami ini biasanya adalah kita atau kami mengajak satu narasumber untuk diskusi gitu. Nah, biasanya saya sebagai hostnya nih gitu. Cuma untuk edisi bicara kali ini akan ada sesuatu yang spesial karena nggak ada hostnya siapa, tapi kita akan sama-sama ngobrol aja tentang satu bahasan yang menurutku juga cukup menarik. Jadi untuk di bicara ke-6 ini, untuk bincang Rangers ke-6 ini kita akan berbicara mengenai shifting story, event offline to online. Jadi barengan sama saya Fitian, saya adalah Event and External Relation di Codex. Tapi saya juga akan mengajak teman saya di Instagram Codex Rangers. Coba boleh ya saya ajak sekarang ya. Saya akan cek dulu. Tadi sih udah tes kameranya. Teman-teman yang baru join, boleh dong share dari lokasi mana? Apakah dari Jakarta atau dari kota-kota yang lain? Widih, halo, selamat malam, Eli. Wah, nggak ada Halo, suaranya. suara aku kedengeran nggak? Tapi kok aku belum ada ya? Kan Bentar. Wait. kedengeran. Tapi putus-putus. Oke, ada yang dari Putus-putus. Bali, Oh, Kak, dari belum jadian kita Pluit. udah putus. Hai, mate lah. Belum apa-apa loh, ini belum mulai loh ini. Ini muka aku nggak Oh, ada ya? Muka aku. sinyalnya sepertinya kurang kurang. Oke, nah sekarang udah nih. Oke, udah jelas. Mantap. Oke. Ha- Aku keluar dulu Halo, deh, Mas. Eli. Ah, gimana gimana? Oh, oke. Apakah dia ngambek? Ada yang dari Melbourne? Wih, mantap. Rani Hagungor dari Melbourne. Gimana kondisi di Melbourne? Semoga juga baik-baik gitu ya. Mungkin juga teman-teman yang punya apa namanya punya info mengenai bagaimana kondisi pandemi di kotanya masing-masing juga silakan kalau misalnya mau share gitu ya nanti bisa kami bacakan juga. Oke, akan coba aku ajak lagi. Jadi untuk hari ini teman-teman selain ngobrol sama saya, kita juga akan bareng-bareng ngobrol sama Eli. Yes, Eli, selamat malam Eli. Hai, Mas Ian. Malam juga. Aku tadi ngambek Oke, soalnya aku sekarang bilangnya cuma teman. aduh, rada berat ya ini kayaknya untuk hari ini nih. Oke lah, jadi Eli ini adalah social media spesialis dari Codex. Oke, Hmm, bener ya, ya. Oke, nah, iya benar. jadi Iya aja, Mas. Udah. kayak yang tadi, iya, iya baik, baik. Eh, yang kayak tadi, aku sempat bilang sih, Ai, jadi di kali ini kita nggak akan terlalu ini Ya, kali ya, nggak akan terlalu nggak formal-formal eh, banget, Mas. betul. Kita sans aja gitu, ngobrol Ya, aja kayak kayak malam mungkin juga mingguan Instagram diskusi. live gitu sama pacar gitu, Mas. Oh gitu. Kebetulan belum pernah sih malam minggu Oh, belum Instagram Live pernah. sama Anak pacar. ini sama Jadi berarti aku ya. nggak tahu rasanya. Tapi Oke. mungkin aku Nah, boleh boleh disclaimer dulu ya, Mas. Kenapa ya. kan ini kan kalau shifting story event offline to online, tapi kenapa ada aku Mm-mm, gitu? Maksudnya kenapa mhm. harus ada sosmed spesialis? Nah, jadi ini tuh kita saling berhubungan ya. Jadi kita tuh meskipun kita nggak ada hubungan, tapi kita tuh topiknya relate gitu. Jadi antara event offline relate ke Heeh. online dan which is itu sosial media gitu. Betul, setuju, setuju. Nah, nanti kita akan coba obrolin juga sebenarnya bagaimana sih prosesnya gitu ya. Mungkin juga nanti flow-nya di Codex ketika kami bikin sebuah event, kemudian tim sosmed ini bagaimana gitu untuk supporting the event kayak gitu. Nah, tapi mungkin yang teman-teman mungkin ada yang penasaran gitu ya. Ini kenapa Mm-mm. ada akun Codex Telkom sama akun Codex Rangers? Nah, Perlu nggak benar. kita Perlu jelaskan? dong, perlu dong. Jadi kan kalau misalnya kode Telkom mungkin teman-teman semuanya udah kayak udah aware lah ya, udah oh ini emang account officialnya kode Telkom. Nah kalau kode Strangers Ya. nih apaan sih? Gitu. Nah kode Strangers ini tuh kayak account khusus untuk Rangers, which is itu Rangers itu tuh kayak panggilan untuk karyawan-karyawannya kode gitu. Jadi Mhm. semua apapun yang berhubungan sama Rangers, activity kita,
misal ada internal engagement, ada greeting birthday atau apapun tentang Rangers itu kita bakal posting di Codex Rangers. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau tahu nih update-nya tentang Rangers, boleh di follow juga Codex Rangers. Ada Ranger biru nggak? Ada. Ada Ranger biru nggak? Kalau ada aku nggak di kamu gitu kan, bahaya pertanyaannya ya. Oke, ya kita balik lagi ke soal shifting story event offline to online gitu. Jadi mungkin aku pengen cerita juga sih Eli bahwa mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah join di event offline-nya Codex gitu sebelumnya, mungkin mungkin udah ngerti ya gitu. Oh, bentuk eventnya seperti ini kayak gitu ya. Biasanya lokasinya bisa di gedung apa tuh Bisa di Wisma universitas Telkom. juga. Gimana? Putus-putus suaranya? Ini suara aku Wah, putus-putus, sinyal. Mas. Sekarang Wah. sih enggak, tapi biasanya akhirnya putus-putus. Tadi padahal waktu kita cek aman-aman aja ya, cuma giliran live gini baru aja putus-putus. Wah, bahaya nih. Iya ya. Padahal kalau kita video Oke. call nggak pernah putus-putus ya, Mas. Oh, pernah? Emang kapan kita video Iya, call? aduh. Oke, boleh ya aku balik lagi ya ke tadi Oke, event oke. offline ya. Jadi kalau di Codex biasanya kami dalam sebulan itu bikin event itu bisa 2 sampai 4 event offline lah gitu, let's say gitu. 2 sampai 4 event offline. Nah, event offline ini itu apakah seperti apa bentuknya? Jadi biasanya kami di Codex, terutama kami di tim event and external relation, itu kami approach ke teman-teman komunitas ya kan, ke teman-teman Iya. partners. Partners ini bisa university, sebenarnya komunitas juga Iya, termasuk iya. partners ya. Iya. Komunitas, university, kemudian juga hiring partner seperti itu untuk sama-sama kita bikin event offline gitu. Event offline-nya bentuknya apa? Bentuknya adalah biasanya talk show nih, kayak gitu kan. Lokasinya di Wisma Telkom atau di Telkom Landmark Tower seperti itu. Jadi kan kita biasanya mengundang itu ya, mengundang speaker-speaker dari komunitas tersebut untuk oke, yuk kita meet up nih gitu, bikin acara nih kayak gitu kan. Secara langsung gitu, secara langsung tatap muka. Nah, face to face gitu ya. Face to face, betul. Tapi kalau nyambung ke sekarang, nah ini nih yang akan kita bahas juga bagaimana sebenarnya kami di Codex pun juga mengalami shifting yang cukup besar sih gitu. Nah, nanti ini juga kaitannya ke timnya Teh Eli gitu karena pasti kan kerasa banget ya ketika tadinya offline terus kemudian online kan. Online itu kan menurutku adalah tentang kita bikin apa ya? Maksudnya bener-bener semua itu adalah serba digital gitu. Dalam arti kayak kita materi promosi kita sebar ke sosmed gitu kan. Nah, itu nanti beda seperti apa nanti mungkin Eli yang lebih bisa jelasin ya gitu. Cuma menyambung ke tadi kalau biasanya dulu Codex itu di 2 sampai 4 event per bulan offline. Untuk sekarang per bulan Maret ya. Jadi kan kita mulai pandemi di awal tahun tuh. Tapi di Februari itu Codex sempat masih ada event offline kayak gitu. Tapi per bulan Maret, kemudian ketika ada keputusan WFH dan PSBB ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Iya. Itu juga kita kan PSBB pertengahan Maret deh Mas kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kita udah ada plan mau keluar kota kan, itu mau ada ke beberapa universitas, terus akhirnya kita postpone gitu. Betul. Nah, akhirnya jadi benar-benar totali semuanya jadi pindah ke online. Betul. Jadi memang kenapa? Tapi sebenarnya kan maksudnya ini yang ngalamin kayak fenomena shifting ini kan bukan kita doang. Hampir semuanya orang kayak gini gitu. Nah, jadinya kalau aku lihat sih sebenarnya jadinya malah jadi ada satu fenomena baru yang kayak orang tuh bikin jadi kayak muter otak gitu loh, jadi kayak gue bikin konten apa lagi nih gitu, akhirnya keluarlah webinar Instagram live kayak kita gini gitu. Tapi maksudnya apa ya, kalau dari segi event sendiri impact-nya gimana sih Mas? Maksudnya dari begitu shift online ada perubahannya pasti drastis atau gimana?
Oke, ya. Nah, tapi juga mungkin sebelum itu aku pengen ngingetin juga ya, Eli, ke teman-teman yang mungkin pengen discuss, apa berarti boleh tulis di Mm-mm. komen atau di question nih? Boleh. Question Boleh box di atau di komen? yang Q&A box ada question and box di Oke, bawah. Ada nggak sih? Kalau ada boleh di komen ya di bawah di bawah. Udah oke, oke. oke. Nanti kalau yang question box, yang baca ya, aku bingung sejujurnya. Ketahuan nggak pernah IG live. Oh, nggak ada di Oke, sini, nggak ada sih Mas. Berarti langsung di live chat aja oke, ya. Kalau misalnya teman-teman juga oke. misalnya yang lagi nonton, mungkin ada yang kayak ngalamin, ya nih aku juga jadinya semuanya serba online, bikin konten online, tektokan, bikin konten juga online, kayak gitu itu boleh di sharing. Oke, ya. Nah, dan lanjut ke tadi diskusi kita. Jadi diskusi ke sana serius banget ya. Obrolan deh gitu. Jadi emang kalau Uh, untuk at least kami di tim event sendiri itu berasa banget nih perubahannya gitu. Karena kan gini, ketika kita biasa bikin satu event offline, event apa ya, ya event biasa lah gitu ya, event secara normal, itu kan terlihat lebih jelas gitu. Dalam arti iya yang kita benar. buat itu kita bisa lihat bentuknya orang-orang Langsung datang, gitu ya. kemudian iya, kemudian kita foto-foto, maksudnya ada diskusi langsung, ada interaksi langsung di situ gitu, kelihatan Iya. jelas kayak gitu. Sedangkan Uh, kemudian ketika kita bikin event online, ya oke, terlihat ada gitu bentuknya gitu. iya. Kita by Zoom atau by Google Meet atau whatever pakai apapun mediumnya, oke ada gitu. Secara event itu berjalan berlangsung. Tapi somehow kalau aku ngerasanya ada lack of apa ya? Iya kayak kurang 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 berasa greget feel-nya ya. kalau iya betul. Kalau Feel-nya aku ngerasa kurang. kayak feel-nya nggak ada bahkan gitu. Bukan bukan Iya. nggak ada ya. Ya mungkin feel-nya jauh berkurang lah dibandingin kalau kita bikin event offline. Nah, ini yang sebenarnya Kalau menurutku feel cukup aku ada Mas. berasa. Waduh, to the point banget ya. Aku bisa kasih emot nggak ini? Lumayan, lumayan. Aku bisa Tapi kasih emot guys di sini. Tapi kalau misalnya dari sisi angle positifnya nih Mas, kan tadi Mas Mhm, Ian bilang nggak ada feel-nya nih sama sekali gitu. Tapi kalau dari mhm. sisi positifnya, ya mungkin hematnya ada hemat dari waktu, hemat dari uang, budget, ya kan? Ya, betul, betul, betul. Nah, ya itu sih sisi sebenarnya sih menurutku tuh bisa jadi sisi positif, bisa jadi sisi negatif juga ya gitu. Dalam arti Iya gini, sih. ketika ketika kita bikin event online, oke bener sih, secara flow itu lebih cepat sebenarnya, ya nggak sih? Iya Lebih benar-benar. ya udah gitu. Oke, lu deal bikin event tanggal segini ya. Oke, next apa? Bikin materi promo. Oke, kemudian disebar kemana? Sosmed. Nah, kayak gitu segala macam bla 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 bla. Oke, di day Zoom segala macam jeder udah gitu. Sebenarnya secara flow tuh lebih 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 Koordinasi mudah juga lebih, kalau. lebih cepat ya. Nah, tapi kalau untuk koordinasi menurutku tricky. Karena gini, Oh, em, iya nggak sih? Maksudnya kayak nggak tahu kalau kalau Eli merasa apa nggak. Cuma menurutku gini, semenjak kita WFH dan hmm. semua koordinasi itu via online, itu kan apa ya? eh, Oke, sehari atau seminggu, 2 minggu masih oke. Lama-lama itu tuh pasti akan ada hal-hal yang miss lah gitu. Karena apa? Karena ya mungkin karena miss ketika lagi ngobrol jaringan putus lah atau apalah segala macam. Menurutku tuh Ya, tricky juga gitu. Kadang kayak ada aja gitu masalahnya. Gitu sih. teknis Jadi lah kalau aku berarti. sih technical issues-nya tuh banyak gitu. Nah, Hmm. uh, tapi kalau nyambung ke tim konten juga atau Aku tim tahu ke Pak. sosmed, apa tuh? Siapa yang komen? Teman-teman yang komen apa nih? Oh, belum ngerasain WFO. Tadi Oh, sih ada yang chat oh, Mas sempat. di Apa tuh? live chatnya. Katanya sejak WFA Mm-mm. dia putus gitu. Ada tuh Ini ada ada nih, question box lah. ada question box. Gimana caranya? Aja deh, Takut salah aku. Enggak harus Aku dari Mas nggak Ian. paham. Oh Ini gitu. dari Sadara Rizal, Kak, tantangannya online itu kan Oke. membuat audiens lebih paham dengan materi. Bagaimana ya Kak bisa memastikan itu padahal kalaupun offline belum tentu juga pada paham apalagi online ya. Manggilnya kok kakak, emangnya kita live shop ya? Kak, tentang nggak apa-apa kan semua dipanggil kakak. Kayak mau jualan kaos saja. Oke. Membuat audiens lebih paham dengan materi. Nah, ini menurutku nih nanti sebenarnya hubungannya sama Eli sih gitu. Kenapa? Karena kan ya Iya Eli benar. selain di sosmed juga paham tentang how to create a content gitu. Nah, menurutku ketika kita bikin satu event, ini event online, spesifiknya adalah kita ambil case adalah webinar. Um, Hmm.
ya kan speaker itu cuma bisa ngomong by ini ya apa ya kayak sekarang lah gitu by digital gitu. Oke, dia memaparkan sesuatu, dia present sesuatu, tapi kan terkadang setiap orang akan punya penangkapan yang beda-beda gitu ketika Iya benar. ketika ini ya ketika mereka ikut webinar gitu. Nah, menurutku sih ini adalah bagaimana kita bikin kontennya itu semenarik mungkin gitu. Nah, Benar. mungkin kalau konten mungkin yang bisa lebih ini sih yang lebih paham. Kalau menurutmu gimana Kayak apa ya? Karena gini, termasuk dari awal konten di sosmed ya gitu. Karena kan Iya otomatis benar. kalau kita mau ngajak mereka join di event kita harus bikin konten yang menarik dong untuk mereka join gitu. Iya Once pastinya. mereka join di eventnya, kita harus bikin konten yang menarik dong supaya mereka mau mengikuti eventnya. Nah itu gimana Yang pertama pasti kita treatmentnya harus beda sih. Maksudnya dari dia Mhm. harus interest dulu. Karena kan maksudnya apa Oke, yang kita bikin belum tentu buat dia interest gitu. Tapi setelah dia ya. interest dan dia akhirnya ngikutin semuanya, ya dia bakal Mhm. ngikutin. Tapi kalau misalnya karena kan sekarang maksudnya kita konsentrasi pun konsentrasi orang misalnya lagi offline pun konsentrasi orang ngedengerin juga nggak akan 100% selama durasi itu dia konsen gitu. Apalagi di online Betul, yang mungkin bisa jadi kalau lagi di Zoom dia pura-pura ngedengerin terus virtual backgroundnya diganti kan bisa aja gitu. Maksudnya uh, betul. sebenarnya itu bisa bisa jadi apa ya tricky juga sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau dari segi kontennya sendiri ya kita harus Mhm. lihat sih harus lihat pasarnya juga. Maksudnya market kita tuh mereka tuh lebih interest sama konten apa dan kita harus maksudnya ketika kita lempar konten itu kita lihat impactnya kayak gimana. Nah itu bisa jadi A/B testing juga sih. Maksudnya kita bisa Oke. lihat oh ini works ini enggak. Mhm, mhm. Kayak Codex Mindset kemarin nih yang kita bikin Iya, betul, benar-benar betul. eventnya Codex sendiri gitu. Jadi itu kan kelihatan kan Mas, maksudnya dari segi maksudnya event sama offline sama event online yang pertama kali Online. kita Mhm. bikin, ya yang pertama kali kita bikin itu benar-benar langsung kelihatan kan, maksudnya impactnya. Jadi dari segi engagement, profile visit, performance ke sosmednya itu kerasa gitu. Dan kita pun jadi kayak apa ya punya database juga buat di teman-teman event gitu. Jadi Betul. jadi mereka tuh interest nih sama konten ini. Jadi nextnya mungkin kita bisa sasar lagi yang kayak gitu tapi dengan angle yang beda. Oke, itu juga kita ngeliatnya dari survei tadi ya gitu. Jadi kita juga minta feedback dari teman-teman. Kira-kira yang paling menarik untuk teman-teman tuh apa sih yang dipinginin kayak gitu. Nah, ngomongin Ya. soal Codex Mindset, ini juga boleh kita bahas sebagai satu case juga nih, Eli di Hmm. Codex. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan yang mungkin baru join, kita lagi bahas tentang shifting event offline ke online gitu. Nah, betul. Nah, ketika dulu sebelum pandemi berlangsung, otomatis kan semua, bahkan aku boleh bilang bahwa dulu kita sama sekali belum touch ke event online gitu. Nah, Berarti benar-benar literally offline semua ya Mas? offline semua gitu. Jadi memang kayak dalam sebulan ada beberapa kali itu semua offline. Kita pada saat itu nggak ada kepikiran untuk bikin event online gitu. Ada lah gitu. Hmm. Sesekali diskusi, tapi memang belum sampai sana karena memang uh, target kita pada saat itu ya kita pengen bikin event offline sebanyak-banyaknya untuk untuk reach sebanyak mungkin orang kayak gitu kan. Tapi kemudian setelah pandemi ini kayak yang tadi Eli bilang bahwa kita disuruh muter otak ya gitu kan Adaptasi. kayak mau nggak mau Iya, iya. iya gitu lu mau bikin apa lagi nih gitu sedangkan kayak ada goals yang harus kita capai tapi kita nggak bisa Hmm. capai dengan cara yang kemarin kayak gitu. Nah Iya benar. itulah akhirnya kita bikin oke lah kita awal-awal coba dulu approach dengan teman-teman komunitas ayo coba-coba yuk kita bikin gitu. Oke, Ya. bulan pertama tuh kita berhasil lah bikin 4-5 event seperti itu. 4-5 event itu dengan teman-teman komunitas dengan teman-teman yang tadi university dan juga segala macam sampai dengan sekarang bulan ke berapa WFA nih, Maret, April, Mei, Juni, Ini Juli, udah Agustus, September. 6 bulan nih Kak Mas. Itu juga Udah 6 bulan berarti 6 kita bulan. udah 6 bulan WFH ya. Iya, iya. Iya, iya. Aduh, oke lah. Itu apa ya? Nah, aku nggak tahu apakah ini memang untuk ke depan akan terus sepertinya apa enggak gitu. Tapi
di bulan-bulan sekarang itu kita dikodeskan kita bisa bikin tuh sampai 8 event gitu per bulan gitu. Iya, Bahkan bulan ini mungkin akan reach di 10 event misalnya kayak gitu. Jadi uh, ya itu jadi satu hal yang ya we have to accept and work with it gitu. Kayak ya kita iya. kita nggak ada opsi lain kan gitu loh. Ya Tapi mau yang gimana aku coy gitu. penasaran gini sih Mas, misalnya gini ya, yang aku penasaran ya dari sisi point of view Mm-mm. aku sosmed spesialis gitu. Eh, ini bakal sampai kapan sih? Maksudnya fenomena kayak webinar, Instagram Live kayak gini tuh bakal sampai kapan? Mm-mm. Karena kan kita nggak tahu nih corona sampai kapan gitu. Mudah-mudahan sih cepat Betul, selesai. betul. Cuman em, Amin. kalau kalau dari segi konten tuh maksudnya kita harus bikin webinar berapa kali lagi? Maksudnya kita masa sih bikin Iya, iya. webinar terus? Mau Masa sih bikin Instagram betul, Live terus gitu? Itu mungkin betul, jadinya betul. kayak kita harus muter muter lagi otak gitu kayak ini harus bikin sesuatu yang baru lagi nih gitu. Iya, Dari betul. kalau dari yang Iya, aku lihat sih, yang dari maksudnya yang dari sekitaran aku lihat sih udah mulai berkurang sih. Maksudnya kalau awal-awal pandemi betul. itu banyak banget webinar, hampir di semua webinar, hampir setiap malam orang-orang Instagram live gitu. Nah tapi Iya, sekarang orang-orang udah mulai kayak menurun gitu. Apa ya? Udah kayak mulai malas mungkin mulai capek atau nggak sih? iya mulai capek karena lama-lama kayak kita ya udah webinar terus mungkin harus cari yang lain sih mungkin Nah, nggak tahu sih itu aku juga belum kepikiran apa apa sih itu mungkin jadi bisa bahan diskus juga sih. betul. Itu pertanyaannya juga sebenarnya aku tanyakan sih gitu. Aku tanyakan ke diriku sendiri maksudnya ya. Jadi kayak, oke, pertama kita mau sampai kapan nih kondisinya seperti ini gitu. Dengan kondisi Iya pandemi ini benar. kita nggak tahu sampai kapan. Kemudian Ah, online ini akan bertahan sampai kapan gitu. Kalau benar. dari perkuliahan, aku lihat kayak contohnya adikku dia kuliah online itu sampai akhir tahun ini. Baru nanti itu akan Hmm, ada review apakah langsung masuk ke kampus atau enggak gitu. Kalau kalau perkuliahan ya gitu. Cuma kalau kita ngomongin di dunia profesional atau di dunia di company-company gitu ya. Kayak yang tadi Ai bilang, menurutku sih sebenarnya momentum yang benar-benar webinar atau tren event online itu bener-bener peaknya adalah di pertengahan tahun sih. Maksudnya kayak iya uh, benar-benar. April, Mei, Juni sih aku ngerasanya itu gila, itu peak banget tuh. Iya, Iya bahkan nggak sih? Instagram Live aja tuh benar-benar dibikin seniat mungkin. Kalau dari yang aku Betul. lihat, orang-orang sampai bikin template-nya sendiri untuk Instagram Live, benar-benar invite kolaborator siapa gitu-gitu. Maksudnya Mhm, jadi mhm. ada apa ya? Ada pergeseran budget dari yang budget pun bergeser ke buat online itu. Betul. Maksudnya jadinya kayak apa ya? Fenomena baru bukan sebenarnya webinar udah nggak baru kan maksudnya cuman jadinya Betul, kayak betul. fenomena di pandemi gitu nih kayak lucu juga Iya, sih sebenarnya. iya. Dan aku jadi berasa banget sih bagaimana kita sekarang itu sangat bergantung pada aplikasi seperti Zoom, Iya benar. kemudian juga Google Meet atau Whereby. Cuma sih Ini kurasa yang punya yang sekarang Telkom. bener, You Meet Me. Hampir kelupaan kita nyebut You Meet Me ya. You Meet Me yang punya Telkom, silakan bisa dicoba. Tapi memang itu sih, ya berasa banget ya gitu. Kita bener-bener, ya kayak nggak mungkin kita nggak make Zoom gitu. Iya sih. Iya kan, gitu. Jadi memang um, kayak, oh memang berasa banget nih ketergantungan kita sama sama aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Termasuk kalau dari tim event ya, ketergantungan kita kan dengan aplikasi itu karena ya itu adalah satu-satunya yang bisa kita pakai gitu, satu-satunya yang bisa kita pakai yang untuk memadai. menjalankan betul yang memadai gitu. Nah tapi juga kalau tadi ngomongin soal event online kayak kalau IG Live gitu gimana sih maksudnya um, Mm-mm. aku kemarin sempat lihat juga beberapa company yang tadi yang nggak pernah IG Live, itu Iya, akhirnya IG Live. Yang mereka nggak iya. pernah touch ke, mereka bikin beberapa konten di Instagram gitu, mereka bikin gitu. Itu gimana sih menurutmu fenomena IG Live ini? Tapi kan itu udah dari dulu Bukan. sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sih menurut aku ini dari apa ya overall secara keseluruhan di dunia sosmed sih Mas. Hmm, Maksudnya jadinya kayak hampir semua brand, company, hampir semua content creator semuanya kan harus benar-benar kayak ke digital. Maksudnya mereka kalau ya betul. sekarang nggak bisa ngapain ya yang paling
memungkinkan adalah digital. Jadi mereka dari yang nggak pernah Instagram live sama sekali, terus akhirnya jadi bikin konten, terus akhirnya ada yang maksudnya ada yang kayak Instagram takeover dan itu di takeovernya sama kayak KOL kayak gitu. Nah bahkan company instansi-instansi perusahaan yang nggak pernah sama sekali gitu, maksudnya jadi ikutan gitu. Tapi ada di satu sisi sih di angle yang lain sih, maksudnya jadinya semuanya jadi melek digital gitu. Betul. Yang tadinya apa sih gitu, mungkin ada beberapa aja yang concern ke situ, tapi sekarang maksudnya jadinya semuanya fokus bikin konten di digital gitu. Ini nih ada yang nanya nih Mas. Atau ada yang tanya tuh, boleh tuh dibaca. Tadi juga ini sempat tanya sih soal kendala ketika bikin event online, tapi boleh coba kita bacain dulu yang ini. Sosmed spesialis, ini kan jelas mulai drop, mulai pada jenuh di Instagram. Perkiraan bulan-bulan ke depan apa yang seru ya gitu. Oh oke. Ini mungkin kita ngelihat dari prediksi ya. Prediksi nih seorang sosmed spesialis. Coba gimana? Tapi kalau yang aku lihat sih maksudnya dari yang aku pasnya jangan deket-deket, pasnya mundur. Gimana? Sorry. Kalau dari yang aku lihat sih mungkin dari semua platform yang ada, maksudnya masing-masing masih punya marketnya sendiri. Mau itu Instagram, TikTok, Twitter, itu punya audiensnya sendiri, masih tetap ada. Tapi kalau yang aku lihat sih sekarang yang memang benar-benar head to head itu Instagram sama TikTok lah. Dan TikTok kan lagi gencar-gencarnya banget. Kalau dulu kita kayak ngelihat TikTok tuh kayak apa sih, alay gitu kayak. Tapi sekarang tuh malah benar-benar jadi apa ya? Salah satu platform yang kalau misalnya lu nggak ikut ke situ, nggak ikut nyemplung, ya lu nggak bakal tahu gitu maksudnya. On data. Oh ini ada yang ngasih usul nih, bikin gimmick atau gamification biar seru Kak. Iya sih, gamification itu seru sih, selalu seru sih. Karena itu tuh gimana sih, Eli? Bikin gimmick atau gamification tuh seperti apa? Coba mungkin boleh dijelasin deh. Kalau gamification sih, kalau yang aku tahu jadi kayak ada mungkin kalau ada berlevel-level gitu ya. Jadi berkelanjutan. Jadi after dia ngerjain ini, dia ngerjain step lain lagi gitu. Nah kalau buat orang yang kompetitif, yang orang yang emang ambisi gitu, dia pasti ikutan maksudnya. Dan itu tuh kayak seru karena dia kalau misalnya orangnya penasaran, gamification tuh cocok gitu. Oke, nah terus juga jadi pada komen tuh, apakah Codex akan segera membuat TikTok? Wah, ini kayaknya Eli yang bisa bikin, yang bisa jawab. Sebenarnya kalaupun Codex mau bikin TikTok apa enggak, pasti bakal bikin ke situ. Maksudnya kita bakal coba semua platform yang ada, karena kan audiensnya masing-masing tuh beda-beda, jadi kita bakal menyasar semua audiens gitu. Dan pastinya sebenarnya sih kalau misalnya nggak pandemi, nggak WFH, sebenarnya kalau WFH kita udah pasti langsung bikin konten di TikTok sih, maksudnya udah langsung bisa langsung bikin. Dan ini juga sebenarnya WFH juga jadinya ada kendala juga kan terhadap cara kerja kita gitu. Betul. Nah, nanti akan kita bahas tuh ya, maksudnya bagaimana cara kerja kita dan juga cara kerja event dan juga sosmed selama WFH ini gitu. Cuma ini ada satu komen nih dari FS satu Faisal kali ya namanya. Atau Codex bisa bikin short movie terkait kehidupan dan keseruan di Codex sendiri. Wah. Kalau short movie-nya sekarang berarti bikinnya remote ya, susah soalnya. Kepisah jauh di mana-mana. Jadi bikinnya rada susah kayaknya. Gitu. Tapi menarik gitu. Bagaimana kita bekerja sama WFH ini gitu ya. Oke. Nah, mungkin boleh kita yang aku lihat Mas, short movie mungkin aja sih ada satu brand bank gitu yang kita nggak boleh sebut ya. Maksudnya brand ini tuh dia bikin short movie gitu, benar-benar literally semuanya produksinya itu online gitu. Jadi si case-nya itu pemainnya benar-benar dia nge-record sendiri gitu.
Jadi semua Oke, tektokan, oke. koordinasi itu by online, kayak kita video call di Zoom gitu, terus benar-benar Hmm. langsung jadi lah gitu. Kemarin ada Oke, yang mau nah ngasih ini studio sebenarnya sih, studio studio gara-gara. gara-gara dibikin setnya sambil Zoom Meet. Nah, iya ini menurutku contoh bagi tadi kayak yang Eli bilang ini contoh bagaimana kemudian juga nggak cuma offline, nggak cuma event yang shifting bahwa kayak proses Ya, pembuatan konten atau iya banyak benar. hal lain kayak bahkan rekrutmen kalau kita ngomongin soal rekrutmen Benar-benar. itu juga semua shifting gitu from offline to online gitu walaupun kalau di Codex kan kalau untuk rekrutmen memang kita juga sudah terbiasa dengan online gitu ya. Iya, Nah, interaksi ini online. mungkin kita juga bisa sedikit sedikit share tentang bagaimana kita bekerja ya. Oh itu tuh ada yang tanya tuh. Hari ini tanya tuh. Kita jawab dulu aja kali ya. Boleh-boleh. Apa nih? Mau nanya Kak, kan udah beberapa, aduh ke atas. Kan udah beberapa bulan jalan online Kak. Nah udah berasa mulai bosan belum Kak? Gimana maintainnya? Udah bosan belum Mas? Mas Ian sendiri event online. Jujur, jujur, udah mulai kayak, aduh, aduh, gitu maksudnya. Kalau kita yang ngadainnya aja udah bosen, gimana orang-orang Mhm. audiens yang jadi audiens Nah, kita gitu? Itu harus jadi nah itu dia. satu insight, harus nyari satu insight lagi sih menurut aku. Betul, itu dia kita sebagai makernya, sebagai yang bikin kita juga harus bisa mau apa kita juga terus harus putar ide gitu. Kita nggak bisa Iya terus-terusan benar. dari Maret, April, Mei dengan bentuk event yang sama seperti itu kan gitu. Iya benar. Kita harus mikir, oke kita bentuk bikin event apa lagi nih gitu. Akhirnya mungkin kemudian kita bikin Codex Mindsight lah gitu kan. Kemudian juga mengajak partners, ada sponsornya bahkan kayak gitu. Iya benar. Ya itu adalah usaha-usaha untuk kita terus konsisten kayak gitu kan karena Iya. kalau aku sendiri sih aku lebih milih yang oke nggak harus semua gimana ya nggak harus langsung banyak tapi harus kita Hmm. pelan-pelan tapi stabil dan juga konsisten kayak gitu. Nah itu sih jadi kalau Berarti ditanya udah bosan apa belum ya kualitas. Kualitas ya. Nggak pentingin kuantitas. quality over quantity dong gitu ya quality over Oh iya. quantity gitu. Jadi kalau ditanya bosan apa enggak, sebenarnya mungkin sama kayak ketika ditanya udah bosan belum ngurusin sosmed gitu, udah bosan belum bikin konten, udah bosan belum bikin IG live, iya kan? Tapi Ya, kalau aku ditanya kayak gitu sih pasti ada, bukan bosan nih kalau aku malah justru kayak lebih ke stuck. Maksudnya nih gue harus bikin konten apa lagi nih gitu. Karena kan treatmentnya setiap konten masa sama aja sih. Aku aja bikinnya kalau treatmentnya sama, sebenarnya aku agak bosen gitu kayak, oh nih kok iya, bikinnya kayak gini-gini lagi sih gitu. Apa kabar orang yang nonton gitu kalau misalnya kita aja bosen. Nah, sebenarnya itu sih yang kayak masih yang iya, mungkin itu juga ngaruh ya, maksudnya kita ngaruh ke apa ya, ke nyari-nyari ide gitu, itu juga betul, ngaruh betul, sih WFH. Dan emang iya harus gitu. Nah, benar-benar jadi cari referensi lain sih, harus setuju, banyak-banyakin referensi. setuju. Udah bosan Sebanyak mending mungkin dengar cari webinar insight kan ya. tadi Win tadi. Oke, kalau ini Ini ditelepon punya sama Sagara tuh, kalau pasangan yang ini bosen ditelepon nggak? sama pasangan bosan nggak? Udah deh Gara nggak usah Aduh, ganggu. Sagara Rizal. Nanti next time coba kita ajak Sagara Rizal untuk live Instagram ya. Boleh, boleh, Oke. boleh. Nah, sekarang aku pengen kita discuss soal yang tadi sih, yang bagaimana kita flow kita bekerja di Codex selama pandemi ini gitu. Eh, tapi sekali lagi mungkin boleh buat teman-teman yang baru join, kita lagi ngomongin soal event dan juga konten offline to online selama pandemi ini. Jadi yang mau tanya atau mungkin diskusi, menurut kalian event online yang menarik itu seperti apa atau konten yang menarik seperti apa? Boleh kali ya ditulis di Boleh. komen juga ya nanti Di akan kita bacakan share ya. juga. Iya betul. Oke, nah ngomongin soal tadi flow bekerja gitu di Codex. Dari Mas Mungkin Opi. mungkin ganti biar lebih fresh dari webinar jadi binar web. Ide yang cemerlang sekali. Ide yang cemerlang Bagus sekali. banget. Ini sungguh jokes bapak-bapak ID. Iya.
banget. Jokesnya bapak-bapak ID banget. Oke, mantap, Tapi langsung Mas dikit-dikit apa, Familianto. langsung ketawa. Iya bener 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 bagus. Ya itu ice breaking ya gitu. Oke, Iya benar. balik lagi ya ke flow-nya. Jadi biasanya kalau dari awal gitu approach-nya adalah jadi dari tim event atau dari tim external relation akan approach ke partners-nya untuk Ya, bikin eventnya. Setelah deal, iya, oke kita mau bikin kontennya tentang apa, waktunya kapan, detailnya, speakernya segala macam, bla bla bla. Oke deal deal deal. Udah ketika udah deal di situ, nah ini nanti akan dikasihkan ke tim konten dan juga tim sosmed. Gitu. Jadi nanti dari iya tim benar. konten kemudian akan membuat materi promonya. Iya. Um, kemudian dari Eli juga akan scheduling untuk ini ya berarti ya apa namanya Waktu apa sih posting, time posting, promotion ya? dan Ya promotion posting ya, material promosinya. gitu gitu. Jadi flow-nya seperti itu teman-teman. Jadi kerjasamanya antara flow-nya di event kemudian di sosmed ini memang sama-sama penting, punya peranan penting gitu. Karena apa? Percuma kita udah bikin event tapi nggak bisa di-up di sosmed karena sejujurnya itu adalah yang paling media yang paling paling utama kali ya untuk kita boosting atau promote event kita gitu nggak sih? Justru sebenarnya justru pas semenjak pandemi ini, justru aku malah ngerasa dari aku sendiri sih Mas, makanya aku malah jadi ngerasa, wah nih sosmed nih berarti sekarang jadinya sosmed kita ya, sosmed kodexnya sendiri tuh jadi benar-benar kayak bukan garda terdepan sih, maksudnya jadi kayak orang-orang melihat sekarang pasti lihatnya jadi ke sosmed karena semua komunikasi ada di digital gitu, jadinya pasti semua nyari info. Dan ini juga sih karena awal-awal pandemi kan banyak yang kena layoff juga, jadinya itu ngaruh juga sih di sosmednya sendiri kena impact banget. Nah, terus aku jadi penasaran, berasa nggak sih perbedaannya ketika satu event ini rame apa enggak gitu? Maksudnya ada efeknya nggak di sosmed? Jadi kan kalau dari semua event dari bulan Maret kita yang event online yang udah kita garap bareng gitu ada banget sih. Maksudnya dari semua kolaborasi sama beberapa partners itu kerasa banget. Maksudnya ada beberapa partner yang jadinya kan kita setiap kolaborasi itu grab audience baru. Nah, jadinya kita narik masa mereka, akhirnya mereka interest sama kita gitu. Jadi kan itu brand awareness kita udah dapet kan. Nah itu impactnya ke sosmed tuh kenceng banget sih, maksudnya kerasa banget. Mulai dari followers, mulai dari profile visit itu naik. Oke, jadi memang ya itu tadi berarti memang saling domino effect ya gitu. Maksudnya akan berasa gitu. Nanti jadinya simbiosis mutualisme sih. Betul, betul. Ya, dan memang ya, membuktikan bahwa satu hal itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Maksudnya kayak event ya lu nggak bisa nih gitu, lu maju sendirian tanpa dukungan yang lain nggak bisa. Sosmed lu maju sendiri tanpa dukungan yang lain susah juga gitu. Jadi sebenarnya pentingnya kolaborasi sih gitu, yang memang di saat-saat seperti ini menurutku jadi lebih penting sih gitu. Anyway, kita udah 40 menit, jadi mungkin waktu kita sekitar 5 menitan lagi kali ya. Oke. Nah, aku pengen kita nanya sesuatu nih Ai sama teman-teman yang masih join di sini. 17 orang ini. Aku penasaran sih gitu. Sebenarnya aku pengen dapat insight dari mereka. Event online yang menurut mereka menarik itu yang seperti apa sih gitu? Apakah yang memang yang mereka lihat dari speakernya atau mereka lihat dari sekedar judulnya judulnya topiknya mungkin menarik. Apanya? Topik yang dibahasnya. Topiknya atau apa nih gitu. Aku pengen dengar, boleh dong teman-teman yang masih join komen di comment box. Event online seperti apa? Ya jangan dong lamain lagi dong kakak gitu. Lamain lagi apa nih ya? Aku ada trauma nih gara-gara dulu waktu pernah sekali bicara yang sesi kedua ya. Aku tuh nggak kalau ternyata Instagram Live tuh maksimal hanya 1 jam ya. Iya, jadi kepotong gitu. Makanya tadi sampai aku timer nih, oke, kita nggak boleh lewat dari waktunya, takutnya kepotong lagi gitu. Oke, biasanya aku jadi Instagram Live ya. Sekarang aku jadi benar-benar.
Gitu. Jadi apa kalau buat teman-teman juga, jadi dulu aku pernah live IG di kantor gitu waktu itu kebetulan pas memang lagi ke kantor sama tim yang lain juga terus Teh Ali jadi timekeepernya. Tinggal 10 menit, tinggal 5 menit gitu. Udah berasa syuting aja gitu. Oke. Ini nih, ada Nih, satu ada komen nih nih. Aduh, dari bacanya susah ya. baby. Masih Oke, ada atau boleh aku nih yang dibacain baca nih. nih? Kali aja. Yang benar, yang benar-benar ada interaction sih, Teh Mas. Instead of speakersnya ngomong terus jadinya ngantuk. Oh, iya iya iya. Interaksinya nggak cuma ngetik di Oke. Zoom chat gitu. Oke. Itu insight baru sih. Emang benar-benar jadinya kita nggak kayak asik sendiri gitu ya. Jadinya Betul, betul. eh, ada interaksi sama yang lain. Tapi menurutku Oh, ini tricky nyanyi sih. sama ngulik gitu. Dan Iya, tapi ngulikin ya kameranya. buat event gitu biar nggak Oke, bosan kerja di rumah. Atau dari punya Tresna. oke, Ini dari tadi punya Tresna oke. ngasih insight terus loh, Mas. Bagus. Iya, terima kasih ya punya Tresna eh Punya atau punya Mas Ian Tresna. dengan Gitu aja. Gudeg Legend ya. Aku boleh promote Gudeg nih ceritanya sih, malah promote Gudeg. Oke. Anyway, nah Oke. ini tadi aku pengen menanggapi yang tadi soal apa interaksi gitu, Interaksi. nggak cuma di Zoom chat gitu. Nah, tapi masalahnya Ya, adalah menurutku beberapa orang itu akan lebih nyaman ngetik di Zoom chat instead of mereka harus ngomong gitu. Jadi tergantung kadang orangnya kayak mungkin, Mas. uh, iya, benar-benar Ya, tergantung orangnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin interaksi ya, yang ngetik di Zoom chat itu kan juga termasuk bagian interaksi gitu. Cuma kan memang bukan interaksi yang kita langsung ngomong gitu ya. Jadi ya menurutku sih ini ini interaksi apa? ini nih dari pas ada ide eh akunya di kick terus yang si baby tadi diundang masuk mau nggak Mas? Dianya mau nggak? Kalau dia yang mau live komen di live chat ya. Nanti begitu aku bilang, jadi pas closing sama dia. Susah bacanya Tapi itu ada akun juga sih IG-nya buset. Susah amat bikinnya. yang Slightly ya kesak-kesak ini. nggak bisa dibaca. Oke, nah ini ada satu yang menarik juga nih, aku show. Nih, so far Oh insight ya, apa yang paling menarik akhirnya. selama hijrah event ke online? Oke, aku akan jawab dari perspektifku nanti Teh Eli silakan jawab dari perspektifnya Teh Eli sendiri ya gitu. Ya Maksudnya boleh apa boleh. yang Teh Eli rasakan juga. Kalau dari aku pribadi, aku merasa bahwa memang online ini benar-benar kita tidak berjarak sih dalam arti kayak ketika webinar tuh ya itu banyak banget yang dari mana? Dari Medan, dari mana? Dari Iya, dari Sulawesi, dari mana? Dari sini gitu. Itu nice sih gitu. Karena apa? Karena memang itu tadi meminimalisir jarak kayak gitu. Jadi kayak berasa dekat gitu. Jadi menurutku itu sih kalau yang aku temukan insight-nya adalah itu gitu. Kedua, ya bagaimana sekarang orang-orang ini benar-benar berbondong-bondong ke berbondong-bondong yaitu mereka pakai Zoom, pakai apa segala macam. Itu benar-benar kalau aku ngerasanya ya, itu benar-benar langsung kayak abis pandemi ini langsung meningkat tajam gitu, langsung orang-orang mendadak ngepost posting story webinar, apalah segala macam bla 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 bla. Itu sih iya. aku ngerasa kayak perubahan yang drastis. Itu juga menurutku insight yang menarik sih. Kalau menurut Teh Heli gimana? Apa yang Teh Heli Kalau temukan? kalau dari point of view aku sih, yang paling aku merasa paling menarik adalah jadinya kayak kita harus berkreativitasnya itu nggak tanpa batas gitu. Jadi Ya. apa ya? Ya Mhm. antara kolaborasi, koordinasi, komunikasi semuanya kan online gitu. Mhm. Tapi itu harus jadinya jadi apa ya? Jadi satu kesatuan yang kayak kita mau nggak mau dengan kondisi kayak gini, lu harus bisa sekreatif mungkin gitu. Karena apa ya? Ya, betul. eh, pasti kan maksudnya kita dari apa ya workflow cara kerja kita yang biasanya ketemu koordinasi langsung ketemu terus berubah akhirnya untuk membuat konten secara online tapi semuanya bisa berjalan tuh Ya, satu kesatuan yang menurut aku itu menarik ya, jadinya betul. kayak apa ya, Setuju. ya, ya. Ya, Ini dan ini apa? Mau konser mau musik dibaca online lagi? di mana ada interaksi si artis dengan penontonnya iya benar sih kemarin banyak banget konser musik Nah, online sampai sekarang ya, festival besar di Indonesia aja
sampai bikinnya online dan Online ya, digratisin. hebat sih. Iya, Ya itu dia sih, maksudnya kalau kayak sekaligus mungkin wrap up the conversation, kayak aku merasa bahwa ya di titik sekarang kita nggak punya pilihan selain beradaptasi dengan keadaan gitu. Jadi iya kayak benar. susah kalau kita mau punya ego, enggak, gue tetap mau bikin event offline, gue tetap mau bikin, gue pengen ketemu langsung sama orang gitu. Susah ketika kita memaksakan untuk itu gitu. Kayak aku pribadi ketika disuruh milih pilih event online atau offline, aku pilih event offline. Tapi masalahnya adalah sekarang nggak bisa gitu, iya kan? Kita nggak punya opsi lagi gitu loh. Jadi ya udah gitu, mau nggak mau sekarang kita berdamai atau beradaptasi dengan keadaan yang sekarang sih gitu. Jadi itu poin penting sih menurutku nggak sih, bahwa kita harus mau beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu, dan harus berjalan ya memang seperti itu berjalannya gitu. Iya benar sih. Adaptasi, harus adaptasi dan kurang-kurangin ngeluh deh. Kurang-kurangin ngeluh. Iya, Oh, ini Mas, kita banyak-banyak mau kalau apa? misalnya teman-teman yang lagi nonton, misalnya mau ikut join buat di live-nya boleh sih. Maksudnya langsung komen di live chat-nya, nanti kita invite buat live bareng. Cie. Wow. Tapi ini waktunya kita Oh, udah berapa menit lagi ya? Tinggal 10 menit lagi ya? iya udah. Iya sebenarnya sih udah habis waktunya ya. Oke lah. Ya mungkin kita tutup dengan ini sih, Eli, apa namanya, overall discussion-nya gitu ya, tentang Ya, ya tadi itu bagaimana pentingnya kita untuk satu beradaptasi dengan keadaan gitu. Ya kalau sekarang kita shifting offline to online. Next-nya kan kita nggak tahu ya, shifting online to apa lagi nih, kayak gitu. Jadi iya, kayak itu sih menurutku, pertama harus beradaptasi dengan keadaan. Kedua, kolaborasi di saat kayak gini tuh penting sih. Gitu. Kita nggak bisa egois benar-benar. untuk jalan sendiri. No, gitu. Kita harus Benar banget. kolaborasi dengan siapapun, kayak gitu sih. Kalau Eli, apa nih closing statement-nya? Kalau dari aku sih, secara dari point of view sosial media, eh, Hmm, sebenarnya mungkin di masa ini secara keseluruhan sosial media ya Mas. ya, ya. Mungkin sebenarnya ada baiknya juga mungkin sesekali untuk apa ya, puasa sosial media. Biar kita Oke. benar-benar di masa pandemi. Iya, aku orang sosmed tapi aku menganjurkan untuk sesekali puasa sosial media gitu, karena sekarang kan masa pandemi, kapan lagi sih punya waktu banyak buat di rumah, nikmatin waktu yang benar-benar tanpa handphone. Itu pertama. Nah, Yang kedua, eh, menurut aku sih adaptasi aja, maksudnya nikmatin kolaborasi yang emang benar-benar unik ini gitu. Jadi kapan lagi sih kita bisa kolaborasi cuma di secara online gini, dan apa ya? Oh ini ada yang kita pakai hashtag diet Diet gadget. gadget, diet Diet gadget. Gonta juga sih. Iya benar-benar. Tapi iya ya, maksudnya, I mean bahkan dari seorang sosmed spesialis pun bilang, menyarankan bahwa ya memang penting gitu, bagaimanapun juga penting untuk kita tetap harus ada puasa sosmed gitu ya, atau mungkin kalau Benar-benar. katanya Mas Ya, punya Tresna tadi, puasa, diet gadget kayak gitu ya. Oke benar. kayak gitu. Nah itu oke. Semoga sih, apa ya, obrolan ini sebenarnya ini obrolan santai aja sih gitu. Obrolan Iya santai ini benar. bisa jadi apa ya, ya kali-kali ada yang bisa diambil gitu, ada yang bisa diambil sama Ya. teman-teman, syukur. Nggak ada, ya udah, yang Nanti penting yang tetap penting kita ada. malam mingguan bareng kan Mas? Iya betul, kita menikmati malam minggu bersama walaupun terpisah dengan jarak dan waktu ya. Oke, nah, Iya. Yang penting eh nanti kita dapat eh, Mas. oke, yang penting berasa deket ya. Henny Vira, halo Henny Vira, selamat Halo malam. Mbak Eni. Oke, mungkin satu Mantap lagi, Mbak Eni. bahwa Halo Kak terima kasih juga Cynthia Siboy, nice insight, thank temen you, aku. juga Cynthia sudah stay tune ya. By the way, ini untuk teman-teman yang mungkin pengen untuk dengerin lagi obrolan kita malam hari ini, nanti akan dipost di podcast ya. Iya, nanti after live ini bakal ke-save di IGTV-nya Codex Telkom. Oke. Nanti after itu bakal ada di podcastnya Codex Telkom, podcastnya 730, bener-bener kata-kata ya, 730 langsung di search Ya. aja, itu bakal langsung muncul. Nanti di follow ya, podcastnya di follow Codex Telkom sama follow Codex Rangers gitu. Betul, dan juga jangan lupa follow Instagram kami @fitian dan juga Elil.
Lah promo diri Oke. sendiri. Gitu. So overall thank you teman-teman sudah join juga di obrolanku dengan Eli di malam hari ini. Semoga sih ada yang bisa diambil ya Eli dari obrolan Ya, kemana-mana kita malam hari ini. meskipun panjang lebar kali tinggi ya, meskipun kayak nggak Iya betul. berfaedah, tapi adalah sedikit yang mungkin bisa jadi Ya insight buat teman-teman ya. betul. Amin. Oke. Dan pastinya terima kasih sudah join. Please be safe dimanapun teman-teman berada. Please be safe, be healthy. Terapkan apa namanya pola hidup sehat dan Protokol juga protokol kesehatan. kesehatan. Oke, oke kalau gitu mari kita akhiri diskusi ke sana serius banget ya. Enggak Oh ya ingat diskusi save dong, IG, ingat ngoplosan. save IG live-nya. IG live ini nanti dari aku ya. Aduh, takut Iya salah dong. aku. Oke, oke kalau gitu terima kasih teman-teman sudah join aku dan Eli malam hari ini. Eli Makasih mungkin semuanya. silakan ditutup sama Eli. Oke, kalau gitu makasih buat teman-teman yang udah join dari awal. Nanti abis ini nonton di IGTV. Kalau gitu aku, EI, Sosmed Spesialis Kodek, sama Mas Dian Narendra, Event External Relation Kodek, kita pamit. Oke, sampai ketemu di bicara Terima selanjutnya kasih. ya. Sampai bertemu di bicara Dadah. selanjutnya teman-teman. Have a nice Saturday night. Selamat malam. Wassalamualaikum Happy warahmatullahi weekend. wabarakatuh.